buat halaman berwarna new item color matte. Oke. Cari warna, contohnya merah. Kemudian oke. Kita ganti warna nama ya, red. Oke. Ada di project. Kita geser ke timeline. Ya, warna merah kita tarik timelinenya supaya agak panjang dikit ya. Sudah biasa ditarik tracknya. Nah, kemudian kita kasih max di effect control. Kita buka bagian opacity-nya, menu opacity-nya. Ya. Opacity. Nah, ada gambar lingkaran, kita klik lingkaran itu, create ellipse max. Nah, sudah ada max 1. Kemudian kita lihat hasilnya di halaman monitornya. Yang gambar merah itu nanti ada bulat merah. Kotak merahnya jadi bulat. Nah, ini kita geser-geser lingkarannya sesuai keinginan. Segini cukup. Nanti kita balik di max ini ada bagian invert ya. Invert itu ada di tengah, itu invert ya. Nah, ini invert, kalau invertnya dibuang seperti itu. Nah, kita butuh yang hitam bolong gitu ya, merahnya di kiri. Kemudian tracknya kita klik mouse kanan, make sequence. Nah, ini ada di sini sequence baru ya. Sequence barunya ini ada di sequence 01 sama sequence 01. Kita pilih sequence 01. Di sequence 01 ini kita buat max lagi ya. Setelah dikasih max lagi ya, di ini sama seperti tadi lingkaran, jadi di sequence 01 dikasih max sehingga dia bisa kayak ring ya. Kalau di sequence 01 nya dikasih max cuma tengah, kalau ini sekitarnya, jadi kita dapat lingkaran ring merah. Kemudian ini kita duplikat subsequent 01 ini, kita duplikat, klik mouse kanan ya. Terus ini kita mau ganti warna, yang merah jadi putih ringnya ya. Caranya ya, yang red warna merah ini kita ganti jadi putih. Kita duplikat ini, yang footage red ini kita duplikat dulu jadi 2, kita ganti jadi warna apa ya, white, putih ya. Nah, cara replace dari yang merah ini ke putih, klik mouse kanan ya. Klik ini, ganti warna dulu ya. Double klik yang footage jadi putih, terus klik mouse kanan di tracknya, cari replace with clip for bin ya. Tapi diklik dulu ya tadi yang footage yang putih, nanti berubah jadi putih ya. Gitu caranya ya. Diklik dulu footage-nya yang putih, terus replace from clip bin ya, nanti jadi putih. Terus kita balik ke sequence yang klip yang sudah dibuat ini. Nah, ini kita balik ke sequence 1, yang footage yang putih kita geser ke sequence 1. Nah, terus kita ini dibuang dulu ya, audionya unlink biasa. Terus kita klik track yang putih, kita kasih max, ini kita copy ya, max yang dari track yang bawah kita copy. Cara kopinya jadi di copy di copy di max 1, track 1, terus yang track 2 cari di opacity ya, terus paste. Nah, jadi otomatis dia masuk ya. Nah, ini putihnya kita kecilkan, klik track putih,
Biasa di efek control cari bagian scale. Scale kita kurangi. Ya. Nah, kita kurangi. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat duplikat lagi. Sequence yang untuk merah jadi warna yang lain. Nah, ini footage yang merah kita duplikat lagi, ganti hijau ya, green. Saya ganti green ya untuk subsequent lagi. Ini saya duplikat lagi yang ini, footage yang paling bawah. Ini saya matikan dulu ya supaya kebanyakan. Ini diduplikat lagi supaya untuk warna green. Klik mouse kanan di footage paling bawah. Nah, ini subsequent yang baru ini kita ganti warnanya. Klik footage yang green ya di project, terus cari replace ya, warnanya green, cari yang footage green, ganti warna green, double klik dulu warnanya, kemudian oke, kemudian baru klik di track, klik mouse kanan yang di kanan ya, di track, kemudian replace. Nah, kemudian ini dipindah ke sequence 1. Ini audionya dibuang, biasa mouse kanan unlink, delete. Nah, ini hijaunya sudah ada, terus dikasih max lagi. Ini tinggal di efek control cari opacity, klik mouse kanan, paste, langsung paste ya, langsung paste aja. Nanti ini ya di opacity, nah hijau. Terus kita bagian motionnya scale-nya dirubah, hijaunya dikecilkan supaya di tengah. Ini contoh aja warnanya ya. Nah, ini sudah jadi nih di halaman sequence ya. Nah, bagaimana buat animasinya? Animasinya ada dua, kita pakai yang di sequence 1 sama sequence yang lain. Ini yang 3 track ini kita jadikan satu dulu supaya gampang buat animasinya. Caranya dipilih semuanya, track di sequence 1 dipilih semua, kemudian klik mouse kanan ya, ini dimatikan dulu. Udah klik mouse kanan, ini semuanya dipilih semua, kemudian pilih make sequence, make subsequence ya. Nah, sudah, kita pilih sequence 1 lagi ya. Ini dibuang dulu, di sequence 1 dibuang, sequence 1 dibuang, semua itu masukkan subsequent yang terakhir tuh ya. Yang terakhir paling bawah itu footage-nya saya ganti ya. Namanya ini apa saja sih namanya? Ya, itu sudah saya kasih nama tuh all square ya. All square. Nah, itu yang all square saya geser ke sequence 1. Nah, ini taruh di mana saja, ini audionya saya buang, unlink. Nah, ini sudah jadi satu nih. Jadi subsequent ya, lingkaran ini, semua lingkaran jadi satu track. Ya, sekarang kita buat animasi bergerak dari kecil ke besar. Seperti biasa, ini gampang, ya kan? Tracknya diklik, terus buka efek control ya, klik. Ya, ini bisa besar, bisa kecil. Ini biasa kita kunci dulu keyframe-nya di awal, terus kita kecilkan. Misalnya kecil atau 0 nilainya. Terus kita geser timeline ya ke kanan secukupnya. Terus kita besarkan di nilai 100, apa scale-nya jadi 100 atau lebih.
Nah, kemudian kita buat animasi yang per lingkaran. Nah, buatnya bukan di sini, tapi di sequence yang ada tiganya, subsequent yang ada tiga, tracknya ada tiga. Ini caranya di double klik aja nanti. Ya, ini contoh yang sudah. Ini kita double klik. Nah, muncul lagi kan. Nah, sekarang timelinenya tetap. Sekarang kita atur per track, lingkaran merah, putih dan biru dan hijau nih yang paling ini tengah. Yang tengah ini atau yang bawah yang merah dulu ya. Kita kunci scale-nya. Kemudian timelinenya kita geser. Atau tracknya semua kita kunci dulu ya. Tracknya ini kita kunci semua di scale-nya. Kemudian geser timelinenya sesuai keinginan. Kemudian besarkan di masing-masing track bagian scale sesuai keinginannya besarnya. Setiap track ya dibesarkan supaya besarnya bergerak masing-masing ya. Tidak harus sama ya. Ini saya kasih contoh. Terus ini yang hijau kita edit juga supaya edit max namanya. Nah, ini yang putih di edit maxnya ya. Kita klik semua di max out itu. Ya. Jadi titik tengahnya itu. Nah, seperti ini. Digeser. Klik tahan, digeser ya ke dalam supaya dia mengecil secukupnya. Kalau sudah bisa dilihat ini di track yang warna putih ya, subsequent yang warna putih. Nah, lihat hasilnya. Nah, setelah ini kita kasih efek opacity, tapi di sequence 01 ya, opacity-nya di 01 ya. Nah, pas seperti ini kita kasih, ini saya edit dulu karena ini kebesaran. Ini cara ngeditnya, di klik bagian scale, nah, ini pindah itunya, terus turunin nilainya kira-kira segini ya. Kemudian opacity-nya, saya cari opacity-nya. Ini udah opacity-nya udah 100, saya kunci di bagian ini keyframe-nya. Kemudian geser timeline-nya. Nah, sudah seperti ini, baru opacity-nya dikurangin. Nah, seperti ini. Ini salah satu lingkaran pakai max untuk transisi, bisa dipakai. Ini saya akan contoh pakai video. Ini saya geser ke sini. Saya ambil video contoh ya. Kemudian saya geser ke track bawah. Ya, audionya saya buang saja. Kanannya. Nah, ini contoh, ini videonya saya buat pas dengan ukurannya ya. Ini ada frame, scale to frame ya. Sudah, kemudian kita playback, lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita edit supaya video yang muncul, dia muncul dari tengah. Jadi ya, kita buat transisi seperti itu. Berarti videonya dikasih max lingkaran mengikuti ukuran lingkaran hijau. Ya, ini saya geser dulu transisinya di awal jadi bareng ya. Seperti ini. Nah, ini tapi lingkarannya terlalu ini slow ya. Kita buat cepat, caranya klik mouse kanan, track transisi, cari bagian speed and duration. Nah, ini nilai durasinya dikurangin
ya, lebih sedikit lebih cepat ya kalau udah oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau di playback jadi lebih cepat ya, tergantung keinginan ya, kecepatannya mau seberapa. Ini cukup ya. Nah, sekarang ini videonya saya atur supaya nanti dia ada max ya. Ini transisi dulu. Nah, itu kurang bagus, muncul video belakangnya. Videonya ini kita kasih max lingkaran. Kita paskan dulu ya posisi timelinenya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini kita klik tracknya, kita efek control, cari bagian opacity, cari lingkaran, diklik satu kali. Nah, seperti ini jadi pas ya, pas muncul lingkaran dulu, nanti lingkarannya membesar, dia ngikutin membesar videonya, jadi lebih selaras ya, selaras harmonis dengan tampilan transisinya. Nah, ini kita kunci dulu di max 1 itu ya. Ini tes dulu, ini udah muncul. Nanti kita pakai opacity aja, diatur. Nah, ini dikunci semua di paling kiri di max 1. Kemudian kita geser ya timelinenya, nanti ngikutin ukuran lingkarannya. Nah, ini kan ketahuan. Nah, di sini ada bagian opacity-nya dikurangin dulu nih. Opacity dibuat 0 ya. Terus digeser ke kanan, opacity-nya jadi 100 detik. Ya. Kita buat max-nya, kita buat besar nih di sini. Di max 1 ini ada biasa ditarik lagi seperti ini ya, supaya besar. Nah, jadi kalau dia kita buat dari awal, dia muncul dari tengah baru full ikutin besarnya ukuran. Nah, seperti itu ya, membuat transisi lingkaran dengan max dan menyatukan dengan videonya supaya lebih harmonis dan enak dilihat ya, jadi tidak kaku ya, jadi ngikutin bentuk transisinya. Oke, terima kasih, semoga sukses.